Poco F6 5G, HP Snapdragon 8S Gen 3 termurah saat ini, apakah udah sesuai ekspektasi atau hanya mengecewakan para tengkulak HP ini? Jadi langsung aja ke full review Poco F6 5G. Seperti biasa mulai dari sektor pertama, desain dan build quality. Untuk desain depan, Poco F6 bezelnya tipis, jadi kelihatan cakep, sementara desain belakang tergantung selera. Tapi menurut saya desainnya ini jelek. Kalau ada yang bilang desain begini bagus, berarti selera kalian agak bermasalah. Canda guys, ini tergantung selera kalian kok, suka-suka kalian. Lanjut untuk frame dibikin kotak, dan I/O portnya plug-ketiplek sama Poco X6 Pro. Yang pasti nggak ada slot micro SD dan jack audio. Terus untuk build quality, material full plastik dan punya sertifikasi IP64. Saya pribadi nggak masalah 5 juta masih pakai plastik, karena ini aspek yang dikorbankan biar harganya tetap murah. Tapi, kualitas frame dan backdoor Poco F6 itu kerasa ringkih dan tipis. Ya 11-12 sama Poco X6 Pro. Jadi hati-hati aja, pakai casing tipe proteksi biar aman. Untungnya untuk garapan bodi Poco F6 ini udah rapi dan tombol-tombolnya clicky. Oh ya, di forum, saya lihat HP ini ada masalah backdoornya belang. Dan teman saya juga ada yang kena di unit warna titanium. Untungnya punya saya ini selama saya pakai aman-aman aja sih. Tapi untuk SIM tray ini agak seret, jadi kalau nutup sedikit kurang rapat. Soalnya yang banyak rapat itu anime tensura. Terus untuk feel handling, pemakaian satu tangan saya udah nyaman, karena dimensi Poco F6 ini cukup kecil, tipis, dan bobotnya ringan, cuma di 179 gram. Jadi sektor pertama, saya kasih nilai 7,5 poin. Berikutnya sektor kedua, performa. Kalau ngomongin spesifikasi, harga murah chipset kenceng itu udah di NA Poco. Seakan Poco ini mau ngebangun image dinasti HP kaum mendang-mending. Waduh, udah kayak pemerintah aja. Kan ada dinasti-dinastinya tuh. Pemerintah itu ya, di game Dynasty Warrior, bukan yang lain. Oke, Poco F6 pakai chipset Snapdragon 8S Gen 3. Fabrikasi 4 nanometer buatan TSMC, GPU Adreno 735. Ya kurang lebih SoC ini tuh setara sama MediaTek Dimensity 8300. Terus RAM 8GB atau 12GB LPDDR5X, storage-nya 256 atau 512GB UFS 4.0, baterai 5000 mAh dan fast charging 90W. Yang pasti Poco F6 itu belum support yang namanya bypass charging. Oke, untuk Antutu 10 dapat skor 1,4 jutaan, Geekbench 6 ini single core 1399 poin, dan multicore 4390 poin. Lalu CPU throttling test ini dapat stability 88%. Untuk Snapdragon, kalau MediaTek 88% tetap aja ada yang hujat. Terus untuk kelengkapan sensor, pastinya lengkap, ada NFC dan giroskopnya udah hardware. Kemudian untuk performa fingerprint udah cepet dan akurat. Terus performa scanning NFC 10 kali coba beruntun berhasil semua. Lalu performa sensor GPS titik akurasinya nggak ada masalah. Dan untuk performa sinyal udah stabil 4G+. Tapi untuk WiFi sebelum update itu ada masalah WiFi putus-putus. Cuma setelah update udah di fix. Overall buat harian Poco F6 ini terbilang sebenarnya nyaman. Multitasking RAM 8GB juga masih aman, tapi HyperOS di Poco F6 itu masih butuh yang namanya optimasi. Karena bagian home screen itu kadang suka ke-reload sendiri. Scrolling YouTube juga masih 60Hz, dan selama saya pakai pernah ngalami nge-freeze di sistemnya. Terus soal suhu, Poco F6 ini termasuk HP yang nggak gampang panas. Pemakaian daily agak intensif, paling anget aja sih. Sedangkan dipakai main game, temperaturnya itu rata-rata di 41-46 derajat Celcius. Kecuali untuk main game berat bisa tembus 46-48 derajat Celcius. Ya nggak beda jauh sama Poco X6 Pro dan Infinix GT20 Pro. Jadi tetap untuk game berat lebih rekomen pasang fan cooler. Apalagi Poco F6 ini udah punya vapor chamber seluas 4800 mm persegi. Dan HP ini udah support ray tracing untuk beberapa game. Next, bahas performa layar Poco F6.
Panel AMOLED size 6,67 inci, resolusi 1,5K, kerapatan pixel 446 ppi, refresh rate 120 Hz yang pasti belum LTPO. Lalu touch sampling rate ini diklaim 480 Hz di mode game, tapi pas saya coba tes di mode game cuma dapat 240 Hz. Terus brightness 2400 nit, support HDR10 Dolby Vision, DRM Info Wideband L1, multi-touch 10 jari, dan udah diproteksi Corning Gorilla Glass Victus. Overall kualitas dan karakter layar Poco F6 itu mirip banget sama Poco X6 Pro. Buat nonton anime, baca manga, scrolling sosmed udah nyaman. Gambarnya tajam, warnanya cakep, dan tone layarnya kekuningan. Lalu buat performa layar di bawah terik matahari dengan brightness 2400 nit nggak ada masalah. Terus buat ngetik ini layarnya kerasa responsif, ditambah haptic feedback HP ini tuh udah level HP flagship. Berikutnya performa audio Poco F6 yang punya label Dolby Atmos. Jujur kualitas stereo speakernya setara HP Redmi 2 jutaan. Bassnya kurang, dominan mid to high, udah di setting pun nggak ngaruh. Masih kalah jauh sama kualitas stereo speaker Poco F3 yang rilis 3 tahun lalu. Terus kualitas audio via Type-C, deliver powernya udah bagus, cuma tergantung perangkat audio yang teman-teman pakai. Lanjut performa baterai Poco F6, kapasitas 5000 mAh, selama saya pakai terasa lumayan boros sih. Buat pemakaian daily tanpa main game aja cuma dapat SOT sekitar 6 jam kecil. Kalau main game maraton itu tahan 3-4 jaman. Dan ditinggal tidur, baterainya itu ngurang 4-5%. Sementara charging time 90 watt dari low sampai full butuh waktu sekitar 40 menit. Tapi mid turbo charge-nya ini diaktifin dulu ya. Jadi sektor kedua, overall saya kasih nilai 9,5. Selanjutnya sektor ketiga, UI experience. Poco F6 pakai OS Android 14 dengan skin Xiaomi HyperOS. Yang pasti ada iklan, bahkan ganti nada tering aja di spam iklan. Dan untuk bloatware pastinya ada banyak, ada sekitar 22 aplikasi. Dermawan sekali Xiaomi ini. Kalau untuk jaminan update, dijanjikan 3 kali Android dan 4 tahun security patch. Jadi sampai Android 17 di tahun 2028. Nah, pas bikin review ini, udah saya update software yang paling baru. Secara experience, teman-teman udah pada tahu UI Xiaomi itu kayak gimana. Tapi HyperOS di Poco F6 itu ada beberapa fitur tambahan, seperti air gesture, walau sering banget yang namanya gagal deteksi motion. Lalu ada interconnectivity, misal kalian pakai ekosistem Xiaomi, bakal kepake. Tapi kalau nggak pakai, ya nggak guna. Terus ada fitur AI seperti AI Subtitle, ini semacam interpreter di Samsung Galaxy S24 series. Lalu juga ada AI Editor buat ngedit foto di galeri, tapi perlu install plugin dulu. Yang pasti fitur AI di Poco F6 itu gratis ya. Nah, untuk bug dan keluhan, pertama, home screen suka ke-reload dan nge-freeze secara random. Kedua, scrolling YouTube belum jalan di 120 Hz. Keempat, aplikasi Instagram itu suka ngasih notif kosong, sama seperti di Poco X6 Pro dan F3. Kelima, untuk masalah game Genshin Impact, nanti saya bahas saja di sektor gaming test. Sementara baru itu aja, kalau teman-teman ada tambahan, tulis saja di kolom komentar. Jadi sektor ketiga, saya kasih nilai 7,5. Oke, sektor keempat gaming test Poco F6. Pertama Mobile Legends, grafik rata kanan ultra, overall gameplay lancar, dapat 120 fps. Cuma kalau main agak lama, misal 1,5 jam, berasa ada yang namanya touch delay. Tapi masih bisa diakali sih, tinggal reload gamenya aja beres. Dan main 30 menit, baterai berkurang 10% dengan suhu di 41-42 derajat Celcius. Kedua, Bang Dream. Grafik 3D MV, overall gameplay lancar, dapat 60 fps, dan nggak ada masalah audio delay maupun touch delay. Udah mantep lah Poco F6 ini buat main game rhythm, secara dimensi juga friendly buat player jempol. Dan main 30 menit, baterai berkurang 8% dengan suhu di 38-39 derajat Celcius. Ketiga, Zenless Zone Zero, grafik rata kanan, overall gameplay lancar, di banyak skenario dapat 55 fps, tapi pas battle, kadang ada frame drop ke 30-an fps. Ya masih oke lah, nggak sampai nge-freeze, dan main 1 jam, baterai berkurang 25% dengan suhu kisaran 45-47 derajat Celcius. Jadi untuk game ini wajib fan cooler. Keempat, Genshin Impact.
grafik highest 60 fps, overall di banyak skenario gameplay sebenarnya lancar, sering dapat di atas 50 fps. Cuma pas battle, kadang frame drop ke 30-an fps. Dan kalau suhu HP-nya itu udah panas, performanya itu di limit, jadi nggak stabil, bahkan ada micro lag. Dan main 1 jam, baterai berkurang 27% dengan suhu di 44-46 derajat Celcius. Oke, untuk masalah bug animasi kurang mulus, menurut saya udah nggak begitu berasa. Padahal bulan kemarin, seingat saya setelah update HyperOS 1020, masalahnya itu masih ya. Dan aplikasi Joyouse-nya ini nggak saya utak-atik, udah saya balikin seperti semula. Coba teman-teman yang pakai Poco F6, kalian ngerasain hal yang sama nggak? Tapi sedari awal sebenarnya masalah ini tuh masalah receh, tinggal tunggu waktu aja buat dibenerin. Cuma masalah tetap masalah sih. Kelima, Wuthering Wave, grafik rata kanan ultra, overall gameplay cukup lancar, di banyak skenario sering dapat di atas 45 fps. Cuma pas story, dari gamenya itu kadang di lock ke 30 fps. Sama pas battle, kadang frame drop ke belasan fps. Ya ini game memang berat sih, bahkan sampai nge-freeze gitu. Tapi overall itu masih lancar sih, soalnya ini tuh di grafis rata kanan. Dan main 1 jam, baterai berkurang 32% dengan suhu kisaran 45-47 derajat Celcius. Jadi untuk sektor keempat, saya kasih nilai 9. Saran sih untuk 3 game terakhir itu pakai fan cooler aja. Terakhir sektor kelima, kamera Poco F6. Kamera utama 50 megapiksel, sensor Sony IMX882, ada OIS, dan bisa rekam video maksimal 4K 60 fps. Terus di bawahnya ini ada kamera ultra wide 8 megapiksel, Sony IMX355, dan bisa rekam video maksimal 1080p 30 fps. Sementara kamera depan 20 megapiksel, sensor OmniVision OV20B, dan bisa rekam video maksimal 1080p 60 fps. Overall buat harga 5 juta, hasil kamera Poco F6 itu kurang impresif, tapi nggak jelek. Tipikal kamera HP 2-3 jutaan lah. Secara detail udah oke, dynamic range-nya udah lumayan. Kalau untuk warna mendekati natural sih. Cuma di beberapa situasi warnanya itu kadang suka miss. Foto bisa kelihatan pucat, terutama di warna biru dan hijau. Ya masih oke lah, tinggal mainin aja settingan kameranya. Atau pakai Gcam, kan user HP Xiaomi itu kebanyakan ketergantungan sama Gcam kan. Sementara pas low light, hasilnya saya suka. Selama cukup cahaya, detailnya itu masih oke, warnanya kejaga, dan noise-nya nggak over. Lalu buat video, di resolusi 4K 60 fps, masalah jitter di awal rekaman itu masih ya. Bukan suatu masalah gede sih, seharusnya bisa di-fix lewat update software. Yang jelas belum bisa ganti-ganti lensa pas rekam video, cuma digital zoom aja. Jadi untuk sektor kelima, saya kasih nilai 8, semoga kedepannya ada update buat improve hasil kameranya. Oke, sekarang ke hasil akhir dan kesimpulan. Total Poco F6 dapat skor 41,5 poin, jadi masuk ke tier S. Yang artinya, HP ini tuh recommended kalau yang kalian cari performa dari Snapdragon 8 SG3 paling murah. Cuma teman-teman kudu sabar sembari nunggu update buat optimasi dan beresin masalah HP ini. Yang sebenarnya itu masalahnya masih bisa kita abaikan sih. Apalagi kalau kalian nggak main game berat, buat day to day HP ini tuh udah nyaman. Tapi emang buat build quality kita nggak bisa berharap. Ada harga, ada rupa. Jadi sebagai user kalian kudu mutusin sendiri ya. Kalau saya pribadi nggak kecewa sama Poco F6. Karena yang kecewa itu para tengkulak ya. Soalnya gagal goreng harga HP ini. Malah harga Poco F6 di tengkulak itu lebih murah daripada official store-nya. Agak aneh ya untuk sekelas Poco yang biasanya goib. Tapi ya udahlah ya. Malah kalian yang ngebet sama Poco F6 bisa dapat harga lebih murah dan barangnya itu nggak goib. Oke, jadi segitu dulu full review Poco F6 setelah jadi daily driver. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sebisanya nanti saya jawab. Sampai jumpa di video gadget selanjutnya dan sayonara.